Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Di sini kami dari KKMDR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan membantu Ibu Guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Nah, materinya apa? Materinya yaitu satuan baku dan tidak baku. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari satuan baku. Apa sih satuan baku itu adik-adik? Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara internasional atau pengukuran yang hasilnya tetap. Satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan pengukuran yang sama. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Tentunya kalian sudah tahu ya. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang, misalnya ada penggaris dan meteran. Kemudian, untuk menyatakan besaran panjang, satuan bakunya adalah, bisa dilihat ya adik-adik di gambar, itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Nah, kemudian gimana sih caranya biar hafal, Kak? Nah, ini Kakak punya tips untuk menghafal satuan panjang. Bisa dilihat ya adik-adik. Ada kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Nah, kucing hitam, kucing dulu. Yang kucing itu yaitu melambangkan kilometer, yaitu km. Kemudian hitam hanya diambil untuk hektometer atau HM. Dalam diambil dari dekameter, kemudian mobil diambil M-nya menjadi meter, desi yaitu desimeter diambil D-nya, centil itu diambil sentimeter atau cm, yang terakhir yaitu mondar-mandir menjadi milimeter. Nah, kita ulangi lagi ya adik-adik. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Jangan lupa ya, semoga cepat hafal. Selanjutnya ada contoh satuan baku. Apa aja sih contohnya? Yang pertama yaitu penggaris. Nah, di sini penggaris tersebut menunjukkan panjang dari pulpen. Berapa sih panjangnya? Ada yang tahu? Nah, di sana ujung pulpen itu berada di titik 0, kemudian yang ujung satunya lagi itu ada di titik 14. Jadi, panjang dari pulpen tersebut adalah 14 cm karena satuan penggaris adalah cm. Nah, contoh yang kedua adalah, ada yang tahu adik-adik ini apa? Nah, ini itu adalah meteran. Jadi pengukuran menggunakan meteran. Meteran ini juga menggunakan satuan sentimeter. Selanjutnya, cara menghitung satuan panjang. Jika Ani ingin mengukur panjang meja dengan panjang 1 meter dengan meteran, maka siapa saja yang mengukur dengan menggunakan meteran, maka hasilnya akan tetap sama. Contohnya, panjang 1 meter diubah menjadi 1 cm, maka akan berubah menjadi 100 cm. Nah, bisa dilihat di gambar ya adik-adik. Jika meter itu berada di tengah-tengah dari dekameter dan juga desimeter. Nah, sentimeter berada di tengah-tengah desimeter dengan milimeter. Artinya kita disuruh untuk mengubah dalam 1 meter itu ada berapa sentimeter ya. Nah, di sini rumusnya, jika turun ke bawah itu dikali 10. Namun jika naik ke atas itu dibagi 10. Karena kita akan mengubah 1 meter, maka meter ke sentimeter itu terlihat jelas itu turun tangga 2 ya. Artinya 1 meter turun ke desimeter itu dikalikan 10 menjadi 10 meter.
10 desimeter. Kemudian desimeter ke sentimeter dikalikan 10 lagi. Jadi 100 sentimeter. Seperti itu. Jadi panjang 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Seperti itu ya adik-adik. Nah kita buat contoh soal lagi. Panjang sebuah meja adalah 150 cm. Ubahlah dalam bentuk satuan panjang meter. Ini kebalikan yang tadi ya. Penyelesaiannya sama seperti tadi. Untuk mengubah satuan sentimeter ke meter, maka kita lihat papan tangganya. Karena sentimeter berada di bawah, jadi kita harus naik sebanyak 2 tingkat anak tangga. Nah, apabila naik satu tangga, maka dibagi 10. Jadi hasilnya adalah berapa yuk? Nah, ini cara cepatnya ya. Untuk 2 kali naik tangga, artinya dibagi menjadi 100. Kok bisa 100? Karena dalam satu tangga itu ada dikalikan 10 dan tangga selanjutnya 10, maka 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian, tadi, soalnya panjang mejanya itu 150 senti. Jadi 150 senti dibagi 100 sama dengan 1,5 meter. Begitu ya adik-adik? Selanjutnya Kemudian penjelasan mengenai satuan tidak baku. Apa sih satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan pengukuran yang berbeda pula. Nah, dari penjelasan ini, kita bisa mengerti mengenai perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu ketika ada dua orang yang melakukan pengukuran, nah hasilnya juga berbeda antara satu sama lain. Kemudian, macam-macam satuan tidak baku. Apa sih satuan tidak baku itu macamnya? Yang pertama ada jengkal. Nah, jengkal ini pengukuran yang menggunakan jengkal jari. Kemudian yang kedua adalah depa, yang mana depa itu menggunakan pengukurannya menggunakan rentangan tangan yang disebut dengan satu depa. Kemudian hasta yang menggunakan ujung jari sampai siku. Terakhir, pengukuran menggunakan langkah yang mana hal ini dilakukan dalam pengukuran menggunakan langkah kaki. Nah, setelah itu pindah kepada contoh. Bisa dilihat dari gambar, ada dua anak kecil sedang mengukur menggunakan jari atau jengkal. Nah, Budi dan Ani sedang melakukan pengukuran meja dengan satuan jengkal. Ketika mengukur, Budi dan Ani menghasilkan ukuran yang berbeda. Nah, karena Budi dan Ani memiliki ukuran tangan yang berbeda, maka dari itu hasilnya pun berbeda satu sama lain. Penjelasannya yaitu Budi menghasilkan pengukuran dengan jengkalnya sebanyak 5,5 jengkal, sedangkan Ani sebanyak 4,5 jengkal dikarenakan tangan Ani lebih besar daripada tangan Budi. Nah, sekian penjelasan kakak-kakak hari ini mengenai satuan baku dan satuan tidak baku. Semoga adik-adik paham dengan materi yang sudah dijelaskan. Sekian dari kakak-kakak KKM DR UIN Malang mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf jika penjelasan kakak-kakaknya masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.